kita bahkan sempat bercanda-bercanda gitu. Memang kita tuh 3 orang pendaki yang emang sama hal-hal yang mistis tuh kita kurang percaya gitu. Bahkan kita tuh sempat bercanda gimana ya kalau kita pulang keluarnya dari daerah lain gitu. Terus kita pulang beda hari atau gimana itu, terus pulang udah tim SAR udah nyariin, kita tuh sempat bercanda di atas puncak tuh. Kita Di lihat situ lu sempet sombong ya? iya. Bahwa lu nggak bakal hilang di gunung ini. Iya. Saya merasa bersalah gitu. Saya yang bawa saudara saya Faisal sama teman saya si Asep, yang si Asep kan baru pertama kali langsung dibawa nyasar. Nah sepanjang jalur itu, bukan jalur, sepanjang hutan tuh kita banyak nemuin jejak-jejak hewan kayak cakaran gitu. Dari segi horor ya, ini lebih merinding lagi gitu, lebih takut lagi kan. Ini benar-benar ancaman nyata kan. RJ5 on Noise. Nantikan RJ5 versi podcast sekarang hanya di aplikasi Noise. Akan ada konten-konten original yang akan tayang duluan atau bahkan tidak ditayangkan di YouTube. Tayang perdana hari Rabu 9 Agustus 2023. Pernah terjadi letusan gunung mahadahsyat di Jawa Barat yang disebabkan oleh gunung yang bernama Gunung Sunda. Nah, gunung ini sendiri menjadi cikal bakal diyakini dari Gunung Tangkuban Perahu. Buat para lang atau RJL Satset nih, jadi 10 letusan gunung terdahsyat di dunia itu, beberapa di antaranya itu ada di Indonesia. Nah, hari ini gue kedatangan seorang pemuda yang tersesat di Gunung Sunda. Ini viral ya, dan ini baru terjadi minggu lalu tuh. Halo, Mas Wawan. Ya, halo. Jauh-jauh dari Subang ya? Iya, Subang. Kesini ya? Iya. Itu baru minggu lalu ya kejadian tersesat di Gunung Sunda ya? Lama, iya. Wow, itu tersesat berapa orang? 3 orang. Malah katanya sering ke situ ya? Iya, sering. Bahkan Tapi saya tuh orang sananya gitu. Orang malah kaki tersesat gunung. ya? Iya. Akhirnya ditemukan oleh tim SAR saat itu? Iya, tim SAR sama relawan. Oke, ditahan dulu ceritanya. Nah, sebelum dimulai guys, kalau kalian pengen baju yang berhubungan dengan tema gunung nih, bisa banget kalian order aja langsung nih di WA, Shopee, atau Tokped. Caranya gampang banget. Bahkan kemarin gue seneng banget salah satu para lang dan RJL Satset beli bajunya dari Vienna, Austria. Terus kalau kalian pengen beli buku Hilang dalam Dekapan Semeru, langsung aja nih bisa diklik di Shopee, Tokped, atau di Gramedia terdekat. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Wawan boleh diceritain awal mula tersesat itu seperti apa? Jadi saya ingin menceritakan kisah pendakian saya, yaitu hilang di Gunung Sunda. Ini adalah pendakian pertama saya setelah 3 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Setelah itu saya belum pernah mendaki lagi. Baru kali ini saya mendaki lagi. Karena sebelum-sebelumnya kan masih berduka lah. Ayah tuh di mata Mas Wawan seperti apa kalau boleh tahu? Kalau di mata saya kan anak bungsu gitu. Jadi dia tuh bener-bener, saya tuh bener-bener sayang gitu. Beda sama kayak anak-anak yang lainnya. Saya tuh bener-bener dimanja gitu sama si bapak itu. Makanya pas kehilangan ayah saya tuh, saya bener-bener merasa kehilangan gitu. Dia tuh emang sosoknya yang kebanyak ngomong gitu. Dia tuh baik lah. Pokoknya bener-bener sayang lah ke saya tuh. Nah, lanjutlah ke cerita ya. Saya tuh waktu itu hari Sabtu rencananya tuh mau naik ke Gunung Cikuray yang ada di Garut. Tapi dikarenakan ada satu teman saya nih yang mau ikut tapi dia nggak bisa, katanya bisanya minggu depan. Ya udah, saya cancel aja minggu depan. Soalnya kan waktu itu saya emang udah lama juga nggak naik gunung nih. Emang bener-bener udah lama ingin refreshing lah. Udah, saya mengusulkan nih, gimana kalau kita naik ke Gunung Sunda aja. Nah, sekedar informasi ya, Gunung Sunda ini berada di
masuk ke wilayah Bandung. Tapi saya kan tinggal di daerah di Subang. Jadi saya tuh berada di kaki Gunung Sunda. Jadi bisa dibilang saya itu warlock lah di sana. Makanya saya ngajak ke sini karena ya gak perlu persiapan banyak lah kalau ke sini. Bisa dadakan juga buat yang lain. Udah saya chat lah di grup. Saya chat gimana kalau kita besok naik ke Gunung Sunda aja. Ada yang jawab, ada yang bisa, ada juga yang enggak. Tapi ada ini yang jawab 3. Faisal. Jadi saya tuh awalnya tuh mau naik 4 orang. Pertama saya, yang satu lagi Faisal. Nah Faisal ini adalah keponakan saya sendiri. Nah satu lagi teman saya Asep. Dia bisa sering disebut Itong. Sama satu lagi Rahmat. Kita sepakat lah kalau besok kita mau naik Gunung Sunda. Saya sudah bilang kita besok trekking jam 10 ya. Soalnya kalau agak siangan kita takutnya kemalaman. Gunung ini walaupun gak terlalu tinggi, hanya sekitar 1800 mdpl, tapi treknya cukup panjang. Dan gunung ini juga bisa dibilang sepi lah kalau di kalangan pendaki, kurang familiar. Kebanyakan ke gunung ini yang datang tuh orang yang berziarah. Dari luar kota tuh banyak orang yang berziarah. Ziarah kemana tuh kalau boleh tahu? Di sana tuh ada makam para wali katanya. Tapi saya nggak tahu juga itu walinya siapa-siapanya aja. Tapi kebanyakan pokoknya kalau malam Jumat Kliwon pasti ada lah banyak. Oke. Nah singkat cerita, besok pagi-pagi nih si Rahmat ngechat kalau dia nggak bisa ikut katanya, soalnya dia harus kerja hari Senin. Awalnya tuh dia kan mau ambil cuti, soalnya kan mau cuti ke Cikure, cuman gak jadi. Dia awalnya mau ikut tapi gak diizinin ternyata. Tinggal tersisa 3 orang. Awalnya saya tuh cukup ragu mau naik ke Gunung Sunda 3 orang, soalnya kan ganjil juga. Ya kalau bertiga agak ngeri juga. Karena gitu. nggak rame lah ya. Iya nggak rame. Nah terus teman saya satu lagi si Asep ngechat juga. Yang awalnya kita rencana mau naik jam 10, ternyata dia nggak bisa. Dia harus nganter dulu ibunya katanya. Dia bisa paling ke rumah tuh. Jadi kita start trekking tuh dari rumah langsung, dari rumah saya. Ya udah gak apa-apa kata saya. Yang penting habis duhur kita trekking. Kalau lebih dari itu kita gak jadilah gitu. Terus datang si Asep ini. Habis duhur lah sekitar jam 12 lebih. Pas adzan juga dia pamitan lah, minta izin buat ikut buat sholat dulu. Ya udah silakan. Waktu itu sekitar 12:30-an saya siap berangkat. Biasa pamitan dulu ke orang rumah, baca doa, mulailah trekking. Awalan trekking jadi emang rumah saya tuh letaknya di tengah-tengah sawah rumah saya tuh. Jadi saya langsung jalan. Pada kemana kalian, hei? Gunung Sunda? Jalan awalnya lewatin sawah, lumayan sih agak jauh juga. Lewatin sawah langsung masuklah ke kebun warga, kayak kebun kopi kayak gitu. Nah di situ juga di awal kita udah nyasar nih, kita nggak kebingungan jalan juga. Padahal saya tuh sering sama si Faisal, saya sama Faisal sering. Emang kan kalau si Asep kan baru pertama kali ini, dia ingin tahu katanya mau ikut. Waktu itu masih ada sinyal. Faisal coba nelpon dulu nih ke kakak saya. Dia mau nanyain jalur, ini jalurnya kemana gitu. Tapi kayaknya lagi di jalan atau gimana, nggak sempet diangkat juga. Nah waktu itu kita memutuskan untuk istirahat dulu, takutnya ini capek atau gimana, jadi kita nggak bingung nih nentuin jalan, istirahat dulu lah, minum dulu. Udah istirahat sebentar, kita lanjut trekking lagi, jalan lagi. Pas maju di depan, oh ternyata ada jalurnya ke kanan, emang cukup terhalang lah sama rumput-rumput itu, nggak jelas jadi jalurnya. Naik ke atas, pas pintu rimba tuh emang jalurnya cukup enak-enak sih, maksudnya tangga-tangga gitu, tapi emang tanjakannya cukup tinggi, cukup terjal lah, buat kaki itu lumayan pegel juga. Nah ke sananya cukup landai jalannya, nggak enak lah, nggak terlalu nanjak juga. Nah lalu si Asep ngomong, katanya dia belum makan dari pagi, katanya masih sibuk. Ah ya udah kita makan aja dulu nih, saya kan bawa nasi nih dari rumah, kita buka aja dulu. Walaupun emang waktu itu kita gak bawa lauk yang mateng ya, mentah semua. Jadi waktu itu cuman ada kerupuk sama mie.
kita makan sama kerupuk aja itu, sama mie dibubukin gitu. Ketika kita lagi makan, tiba-tiba di bawah ada bapak-bapak satu orang. Dia pakai celana pendek, pakai sendal, cuman pakai kaos dalam. Jadi dia tuh kaos luarannya nggak dipakai, cuma diselendangin nih di sini, di pundak, sama sambil gendong kresek. Saya tanya, Pak mau kemana? Saya mau ke ini dek, mau jarah ke makam. Oh, dalam hati kaget juga ada bapak-bapak setelannya kayak gitu mau naik gunung. Terus saya tanya, Pak emang berapa orang? Sendiri aja katanya. Kata saya tuh, enggak, berempat tuh di bawah masih ada 3 orang lagi rombongan saya. Oh, saya ajaklah, Pak ayo makan dulu kita, ngopi minum. Enggak deh, ini juga bawa banyak nih. Datanglah dari bawah 3 orang. Nah ada 1 orang si bapak, dia tuh pakai peci, setelan kayak muslim gitulah. Dia nanya, dek dari mana katanya. Saya mah orang sini Pak, dari bawah. Oh, dari bawah. Oh kenal sama bapak ini enggak katanya. Dia tuh nyebutin bapak saya. Oh itu mah bapak saya Pak, saya kan anaknya. Dia tuh, oh kamu udah ini ya, udah besar katanya. Iya Pak katanya. Bapak-bapak itu mau ziarah? Mau ziarah katanya. Biasa ngobrol-ngobrol dulu kita. Bahkan dia tuh nanyain dulu bapak, memang benar ya katanya bapak udah nggak ada. Ya Pak, kemarin 3 bulan yang lalu udah nggak ada. Oh iya saya juga dengar katanya dari ada yang ngasih tahu katanya. Maaf aja nggak bisa hadir. Ya nggak apa-apa Pak. Ya udahlah kita ngobrol dulu. Mereka pamitan mau jalan duluan. Kita kan lagi makan, lanjutin makan dulu. Setelah selesai makan, kita beres-beres lah, lanjut trekking lagi. Trekking, nah rombongan si bapak ini yang itu ketemu lagi nih di jalur, kesusul sama kita. Kita ngobrol sedikit ya. Katanya, Pak saya duluan ya, nanti juga kesusul lah. Ya sok aja duluan, kita mah orang tua pasti jalannya lambat katanya. Ya udah. Nah di depan kan ada pertigaan, ada cabang, ada jalan pertigaan lah. Ada percabangan gitu, ada jalan. Yang ke kanan itu emang ke arah puncak, jalur pendakian. Dan yang ke kiri adalah jalur tempat ziarah yang ada makam-makam itu. Jadi di situ tuh emang ada saung-saung kayak gitulah, saung lah. Saya tunggu dulu di situ, mau nungguin si bapak yang tadi, rombongan bapak-bapak yang tadi. Soalnya mereka takutnya nyariin. Soalnya saya belum bilang kalau jalurnya beda. Tungguin bapak itu, datanglah mereka. Saya pamit, Pak saya mau langsung lanjut aja nih ke atas. Jalurnya kita beda Pak. Kalau ke sini kan saya takutnya gak sempet nih, takut kemalaman. Oh ya udah gak apa-apa, tapi awas deh katanya, hati-hati. Kemarin juga di atas ada yang meninggal katanya. Bentar dek sini, hati-hati. Nah waktu itu saya doain dulu sama si bapak itu. Sini dulu dek katanya, doain dulu. Dia tuh megang, jadi si bapak itu kayak paranormal gitu orangnya. Kita tuh dipegang, kepala saya tuh dipegang sambil dibacain doa-doa. Doanya doa biasa sih saya, tapi saya gak hafal juga doa apa itu yang dilapalkan, tapi kayak doa-doa dia Arab itu, Al-Quran lah. Terus pas terakhir itu saya dicium kening saya tuh, dicium bahkan sampai basah juga nih kening saya. Pas digini tuh, pas dicium, kok bau ya. Nah, pas itu juga mesti jadi waktu itu jadi campur aduk lah perasaannya antara takut sama lucu juga nih kok dicium sama si bapak ini. Sambil pesan-pesan, hati-hati ya deh kalau ke atas, jangan main-main lah, harus permisi atau gimana gitu. Iya Pak, kalau mau mah ikut bapak dulu aja nih, kita mandi dulu di gua, katanya kan ada gua di sana. Oh di sana ada gua? Ada gua, emang di situ tuh ada tempat pancuran lah buat mandi kan. Wah saya bukan gak mau Pak, tapi takut kemalaman. Soalnya males lah kalau jalan malam, kalau di jalur ini kan beda sama jalur gunung-gunung yang lain kan. Kalau malam kan lah susah juga navigasi dan lain-lain lah. Nah pisah, kita jalan lagi. Di depan tuh ada pertigaan lagi nih. Kita sampai di pos 3. Jadi saya tuh naik emang gak lewat jalur resmi pendakian. Saya tuh langsung naik dari rumah saya langsung
masuk ke jalur ziarah. Jadi emang saya tuh nggak ngelewati pos 1, pos 2 nggak ngelewatin. Oh. Jadi langsung masuk ke pos 3 nih ketemu. Nah pertigaan, jadi pertigaan tuh sama kayak Berarti ini gunung ada jalur resminya ya? emang ada. Tapi ada Mas yang Wawan nggak lewat jalur resmi? nggak jalur resmi pendakian itu. Soalnya cukup jauh juga sih dari rumah harus meliput. Karena emang warlock situ ya? Emang ya pikirnya saya kan warlock lah dari sini. Nah pertigaan, jadi emang ke kiri itu ke jalur sama kayak yang bawah tadi, tempat makom lah. Jadi emang ada 2 makam tuh, tempat ada saung-saung gitu, masih nyambung. Yang ke kanan kan ke puncak. Awalnya saya tuh mau lewat jalur yang emang ke puncak itu, jalur aslinya. Emang jalurnya cukup enak lah kalau ke situ. Tapi dikarenakan kita nggak bawa perbekalan air yang banyak, kita memutuskan, soalnya kan ke jalur yang ini tuh nggak ada sumber air, adanya yang ke kiri ini. Kita masuklah ke kiri, gimana kita cari air dulu lah ke bawah, soalnya deket lah ke bawah, daripada kekurangan air. Ya udah, kita tuh berangkat bertiga nih, nggak ada yang ditinggal, soalnya kan kita berangkat bertiga tuh pokoknya harus bareng-bareng lah, jangan ada yang tinggal sendiri, berangkat lah. Nah kita jalan nih ngambil air, emang jalur ke kiri itu rada agak turun dulu ke bawah. Nah, pas sumber air yang kita tuju ternyata kering. Kita bingung, kita lanjut lagi, balik lagi yang ke tadi ke jalur pendakian, apa lanjutin lagi cari air. Kata saya aja, cari aja dulu, soalnya kan bahaya nih kalau kita kehabisan air. Emang niatnya kita kan mau ngecamp nih, mau ngecamp semalam. Airnya memang habis? Habis waktu itu kering, biasa, kayak air sungai yang di gitulah. botol habis? Emang masih ada kalau air minum, cuman buat masak itu. Kayaknya gak cukup, soalnya kurang lah. Ya udah kita jalan lagi nih ke depan, jalan. Udah jalan lumayan jauh lah dari situ tuh. Ketemu nih sumber air. Ya udah kita ngisi dulu di sana sumber air. Ngisilah, kita bawa jeligen kompang gitu. Jeligen yang kecil gitu. Kita ngisi dulu di sana. Lanjut trekking lagi. Nah, di sini nih mulai kejadian horor, mulai mengalaminya. Masuk ke tempat ziarah itu. Jadi di sana tuh ada saung-saung. Ada sekitar 2 saung kalau nggak salah di sana tuh. Jadi emang itu tempatnya agak terbuka. Kan kalau trek yang sebelumnya emang cukup lebar sama pohon-pohon. Jadi matahari gak tembus lah. Kalau ini terbuka gitu lah, matahari masuk. Pas jalan kedengaran suara dari belakang. Ada yang bilang gini, Cicing heula. kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya diam dulu gitu. Suaranya kayak bapak-bapak gitulah. Saya tengok ke belakang, takutnya si bapak yang rombongan tadi takutnya manggil gitu. Pas dilihat, kok gak ada gitu, tungguin sebentar lah. Saya ngomong nih sama teman-teman, gimana kalau kita istirahat aja dulu sebentar di sini lah. Sambil minum dulu, ya udah istirahat dulu sebentar. Ya tuh istirahat sambil nungguin si bapak yang tadi yang di bawah yang ketemu gitu. Udah lama kok nggak ketemu juga gitu, nggak datang juga. Ya udah kita jalan lagi, kita tuh ketemu di sana tuh emang ada pohon ya, pohon cukup besar pohonnya, cukup besarnya. Di bawahnya tuh kita tuh ada kayak ada cabang gitu, kayak bolong lah. Kita tuh bisa masuk ke sana. Nah kata orang-orang kalau kita ngelewatin sana, kita tuh harus melakukan ritual. Jadi kita harus masuk nih ke sela-selanya, berkeliling 3 kali sambil bacain syahadat. Si Asep nih ngomong, wah emang gak apa-apa kita ngikutin, gak apa-apa lah kita baca syahadat ini gak rugi lah, gak aneh-aneh kan. Bacain nih syahadat, kita masuk. Saya kan di tengah nih, kedua. Pas putaran ketiga nih terakhir, saya nyium bau kemenyan. Saya lihat lagi ke belakang, takutnya ada orang. Jadi emang belum jauh nih si pohon ini, belum jauh sama saung tadi, belum jauh, emang deket lah. Sekitar 5 menit paling. Lihat lagi ke belakang, takutnya ada orang yang lagi nyalain gitu. Pas dilihat kok gak ada orang lagi, emang gak ada orang nih. Ya udah kita lanjut lagi jalan. Ini posisi udah malam atau gimana? Masih sore lah. Sekitar. Dan nggak ada orang siapa-siapa lagi yang ketemu ya? Nggak ada, cuman rombongan yang tadi aja. Oke. Ya udah, kita lanjut jalan lagi. Nah di depan kita ketemu yang gua yang tadi diceritakan sama Bang tadi. Jadi di sana tuh ada gua. Jadi ada sekitar 3 kamar kalau nggak salah.
Tapi kamar? Ya kayak ruang-ruangan gitu. Tapi saya juga belum masuk nih ke situ. Guanya gede? Gede kata orang. Saya juga belum pernah masuk ke sini. Tapi emang tempat masuknya tuh kecil. Emang dari luarnya tuh kecil. Tapi katanya di dalamnya gede gitu? Iya kata orang. Nah emang di situ ada pancuran. Jadi pancuran ini nih yang suka dibuat mandi. Nah di tempat itu emang ada kayak di pohon tuh kayak ada pakaian dalam gitu. Emang suka kayak ritual gitu. Suka ritual kalau mandi di situ harus buang pakaian gitu. Jadi ada ya kalau salah sekitar 1 atau 2 gitu. Padahal itu tuh kata tetangga saya yang emang ngelola ini udah dimusnahin, udah dibakar, tapi masih ada aja yang kayak gitu. Jadi lu nemuin ada banyak pakaian dalam? Iya. Tapi pas hari itu nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak seperti biasanya. Nah pas di gua ini kita nggak nemu jalur. Jadi emang jalur ini emang ada juga jalur ke puncak. Jadi emang sebelumnya juga kita kalau berangkat emang jalur sini nih, emang ada langsung ke puncak. Nggak nemu jalur, buntu di sini. Tiba-tiba dari belakang datang nih rombongan yang tadi. Cu, kok belum berangkat? Cu itu biasanya cucu gitu panggilannya. Kok belum berangkat? Ya Pak, saya nggak nemu jalur. Kok ini jalurnya kok buntu ya? Kok itu deh ke bawah. Ternyata di bawah tuh emang longsor. Jalannya tuh longsor. Awalnya juga kita agak mungkin ini jalan. Kita tuh mikir ya gimana kalau kita balik lagi yang ke jalur tadi. Tapi kan cukup jauh juga yang tadi tuh. Ya udahlah turun aja ke bawah, kita pelan-pelan aja. Jadi emang turun dulu ke bawah nih. Emang jalurnya emang udah gak kelihatan. Terus kita naik lagi nih punggungan. Jadi emang yang jalur ini tuh cukup sulit. Jadi kita tuh beberapa kali, sekitar 3 kali pindah punggungan lah. Jadi naik turun lagi. Ya udah kita lanjut jalan nih. Emang pada itu tuh sekitar kita tuh nyampe sekitar 4:30 lah. Pas hari berarti itu. yang tadi rombongan bapak ditinggalin? Tinggalin aja. Awalnya kan mau nawarin mau mandi dulu. Soalnya kan udah kesorean nih, takut kemalaman kita juga. Itu pakaian dalam yang lu temuin jenisnya apa? Kayak ya pakaian dalam kayak solempak gitu. Sempak gitu? Iya sempak gitu. Oh. Ini cowok cewek? Cowok sih banyak. Emang mungkin ada ritual kayak gitu. Oke. Saya juga belum tahu gak tahu lah maksud atau tujuannya gimana gitu. Lalu? Ya udah, kita lanjut lagi jalan nyampe puncak kita tuh sekitar jam 6 lebih. Jam ya maghrib lah kita. Jadi emang gunung ini tuh kita bisa camp di atas puncaknya. Jadi adalah sekitar 3 tenda masuk di puncaknya. Biasalah kita siap-siap nih camp, buka tenda. Terus masak. ada yang masak juga, makan. Waktu itu ya tuh masak daging ya waktu itu. Tapi gimana ya, kurang enak rasanya, lebih enak yang kemarin sama kerupuk aja gitu. Beda rasanya waktu itu kayak hambar gitu kalau walaupun makan sama daging juga gitu. Nah kita makan lah, ngobrol. Emang Gunung Sunda tuh jadi di sebelahnya itu langsung ke Situ Lembang. Situ Lembang kan emang tempat latihan militer ya. Jadi waktu itu emang suasananya kita tuh emang kayak rame lah, nggak takut gitu. Emang banyak yang lagi latihan. Jadi apa yang didengar tuh? suara tembakan gitu. Suara yang emang teriak-teriak gitu kayak latihan. Padahal itu udah malam. Berarti lu dengar ada suara tembakan gitu ya? Gar gitu. Iya, emang banyak lah suaranya. Jadi suasananya kita tuh jadi hangat gitu. Jadi nggak, biasanya kalau gunung sebelumnya saya naik gunung ini tuh cukup sunyi gitu, cukup sepi lah. Tapi waktu itu suasananya terasa hangat gitu. Tembakannya bikin lu hangat ya? Iya, emang jadi nggak takut gitulah. Jadi suasananya sama suara kayak mortil gitulah, kayak suara bom gitulah. Tapi nggak tahu. Lu nggak takut ya? Awalnya sih takutnya ada yang nyasar gitu. Tapi mungkin ini aman lah, soalnya kan lumayan jauh juga. Nah biasalah pas habis makan kita ngopi-ngopi sambil ngobrol. Malahan waktu itu kita malam itu ngobrol tentang ngomongin navigasi. Soalnya kan di puncak Gunung Sunda ini ada nih gunung satu lagi, Gunung Wayang.
saya tuh mau nyoba ke gunung ke sana, cuma belum tahu jalurnya. Nah si ponakan saya si Faisal kan dia tuh sering ikut pramuka, dia tuh suka diklat jadi tahulah cara navigasi kalau saya belum kan. Kata saya tuh gimana kalau nanti kita gunung-gunung ini aja lah kita praktekin navigasi yang pernah kamu pelajarin. Oke lah kata Faisal, nanti kita coba ke sini. Pas waktu itu kan ngobrol nih, kita bikin api unggun biasa, kalau di sana kan bisa lah bikin api unggun. Nah posisinya si Faisal sama si Asep kan duduknya tuh dia tuh berdampingan pakai matras. Kalau saya duduknya pakai kursi agak di belakang nih, agak di depan tenda, di depan pintunya, agak ke samping sini saya duduk di kursi. Nah pas waktu ngobrol-ngobrol itu dari arah belakang tenda nih kayak ada yang merhatiin gitu, bahkan ada yang suara kes-kes gitu. Saya pikir mungkin monyet itu, soalnya kan masih banyak monyetnya di situ tuh. Nah di situ kayak ada yang merhatiin gitu, tapi saya gak banyak ngomong soalnya kan takut ini, pokoknya kalau ada mistis saya belum mau ngomong kalau lagi di jalur. Pas tidur nih sekitar jam 3 subuh, saya dengar di luar itu kayak suara langkah kaki gitu, kaki banyak kayak pakai sepatu gitu, sama suara cooking set atau bekas masak kan disimpan di luar, itu suaranya berisik. Awalnya mungkin monyet lagi mainin itu, ambil sisa makanan, tapi kok ada suara kayak langkah kaki gitu, kaki sepatu gitu, sepatu tentara gitu kan. Nah gitu saya bangunin nih si Faisal sama Sasip, ini belakang di luar kok rame gitu, ada apa ya? Mungkin ada yang latihan mungkin ke sini. Iya kita cek keluar nih, ternyata gak ada apa-apa. Pas di luar tuh gak ada yang lagi latihan, terus gak ada hewan juga. Terus cooking set juga aman, nggak ada apa-apa. Kita masuk lagi nih ke tenda, agak merinding juga waktu itu, malam itu. Ya udahlah, kita lanjut tidur lagi. Pas tidur mereka berdua tuh udah tidur, tapi saya dengar lagi suara itu. Dengar, kok ini siapa gitu? Pokoknya saya pakai sleeping bag, langsung pakai kerudung gitu nih, kerudung. Soalnya takut tidur lagi. Nah pas tidur, saya tuh mimpi ketemu kakek-kakek. Tapi posisinya dalam mimpi itu saya berada di puncak Gunung Sunda ini. Dalam mimpi itu saya dibawa jatuh ke bawah ke air, ke jurang gitu. Dalam mimpi itu pas itu kok seperti nyata gitu rasanya tuh, langsung dibawa, langsung air diceburin, jadi di bawah itu ada air gitu. Itu diceburin, saya kan nggak bisa berenang dalam mimpi itu. Emang kayak tenggelam gitu, tiba-tiba bangun lah saya. Bangun, ternyata si Faisal nih udah di luar. Dia tuh lihat sunrise. Saya tuh keluar, terus bangunin si Asep, ya sunrise yuk, kita foto-foto waktu itu. Foto-foto, saya belum cerita lagi sama yang... Kakeknya sosoknya kayak gimana? Kakeknya tuh kayak rambutnya tuh panjang, udah tua gitulah. Udah tua pakai pakaian zaman dulu kayak pakaian hitam gitu. Kayak pakaian Sunda kan suka hitam-hitam gitu. Oh. Nah pagi itu biasalah kita foto-foto, sambil ngopi juga, nikmatin pagi itulah. Emang cuacanya lagi bagus banget nih. Mataharinya tuh jelas banget gitu. Nah agak siangan, saya masak nasi sama nugget lah biasa kalau pendaki kan. Masak biasalah, kita ngobrol-ngobrol. Pas sekitar jam 9 kita beres makan kan. Si Asep nanya mau turun jam berapa nih. Udah nanti jam 10 aja kita turun, nanti nyampe rumah paling jam 12 lah, sekitar 2 jam kita turun. Jam 10 kita berdoa mau pulang. Nah kita tuh pulang nggak lewat jalur yang kemarin kita naik. Jadi kita pulang mau ke jalur resmi pendakian yang kata kemarin di pos 3 yang ke arah kanan itu. Jadi emang ke sana tuh jalurnya enak, cuma satu punggungan gitu, langsung enak lah. Emang beda jalur, jadi kalau kemarin tuh dari arah belakang, nah ini ke depannya gitu. Naiklah kita jalan. Nah kita tuh jalan biasa aja, malahan kita sambil bercanda-bercanda gitu. Sampai kita tuh nemu ada
patok yang ada puisinya gitu, sampai puisi di situ ada tahunnya sekitar tahun 1900 lah, 90-an lah. Kita bahkan sempat baca juga gitu. Baca juga, kita foto-foto lah, selebrasi di sana. Jalan lagi sampai kita ketemu patok perbatasan antara Subang dan Purwakarta. Nah, di sini tuh harusnya kita sadar bahwa ini tuh bukan jalur yang kita lewati, jalur pulang. Tapi kita tuh berdua, saya sama Faisal kan udah sering kesini nih, lewat sini. Tapi kita nggak nyadar kalau kita tuh nyasar, kita tuh nggak pernah lewat jalan ini sebelumnya. Nah, kalau si Asep kan emang baru pertama kesini kan, dia kan nggak tahu apa, ngikut aja lah. Saya tuh di depan, kita bahkan sempat bercanda-bercanda gitu. Emang kita tuh 3 orang pendaki yang emang sama hal-hal yang mistis tuh kita kurang percaya gitu. Kita tuh bertiga emang pikirannya tuh normal aja gitu, nggak ada horor-horor gitu, nggak ada pernah pikiran horor-horor. Bahkan kita tuh sempat bercanda gimana ya kalau kita pulang keluarnya dari daerah lain gitu. Terus kita pulang beda hari atau gimana itu, terus pulang udah tim SAR udah nyariin, kita tuh sempat bercanda di atas puncak tuh. Kita Di lihat, situ lu sempet sombong ya? iya, Bahwa lu nggak bakal hilang di gunung ini. iya, sempat kayak gitu. Mungkin itu kesalahan kita juga, kita bicara sembarangan lah. Kita tuh masih di jalur puncak, jadi emang puncaknya tuh cukup panjang sih punggungannya tuh. Kita jalan terus. Pas udah jauh nih, si Asep ngomong, emang benar jalurnya ke sini? Kok kayaknya kita nyasar? Padahal si Asep ini kan belum pernah ke jalur ini. Tapi justru dia yang ngingetin. Bentar, kita lihat peta aja dulu katanya. Kita lihat di peta Google Map, emang waktu itu si Asep untungnya download dulu itu peta Orplan. Dia lihat dulu, ini arahnya malah mau ke arah Situ Lembang, turun ke bawah. Emang udah jauh nih melencengnya dari puncak, dari jalur yang asli itu emang udah jauh melencengnya. Gimana nih, kata saya, mau lanjutin apa enggak ke bawah? Wah, kalau ke bawah bahaya juga sih, takutnya kan itu tempat latihan militer juga. Takutnya kita kena tembak, kena sasaran gitulah. Yang latihan kita gak kelihatan sama mereka, kita ketembak atau gimana, itu kan lebih bahaya lagi. Yang sebelumnya kita sempat sombong, gak bakal hilang atau tersesat di gunung, sama kita sempat bercanda-bercanda kalau kita pulangnya gak dari daerah mana gitu. Ternyata justru inilah awal kita hilang sama tersesat. Nah, kita putuskan untuk balik lagi nih, cari jalur yang kita mau tuju nih. Sebentar, ini emang kisah lu kayak gini kan, suruh lu ngarang kayak gini kan? Iya, emang kisahnya seperti ini. Oke. Kita pulang nih, emang di awal tuh Iya, sempet sombong-sombong gitu lah. iya, sempat sombong-sombong gitu. Dan emang kita nggak nemu jalur kita, harusnya kita tuh ke kanan gitu, ada jalur ke kanan ke bawah, tapi emang kita nggak ngelihat sama nggak sadar jalan itu. Kita balik lagi, nah pas di depan kita ada nemu tanda panah ke arah kiri ke bawah. Ah, ini mungkin jalurnya. Pas kita lewati, oh iya emang bener ini jalurnya, emang jalur enak lah jalurnya. Emang saya kira awalnya emang itu jalur kita pulang. Jalanlah kita terus emang enak lah jalurnya ini. Kita udah jalan jauh, di depan ternyata buntu nih jalurnya. Kita ketemu jurang. Si Asep cek peta lagi, ini bener gak jalurnya? Ternyata pas dilihat jauh melenceng dari jalur yang kita tuju. Jadi kita tuh patokannya naiknya itu dari Curug Cijalu. Nah, kita tuh lewat ke jalur Curug Cijalu itu, kita deketnya patokannya. Ternyata ini makin jauh melenceng. Padahal kita tuh udah jalan sekitar 3 jam kalau salah. Kita bingung waktu itu mau balik lagi, soalnya cukup jauh sih, gak mungkin. Ya udah, kata si Asep, kita melipir aja nih, langsung kita jalurnya terabas aja nih, langsung ke arah Curug Cijalu. Kita jalan, bahkan kita nurunin lembahan, terus naik lagi ke punggungan gitu, turun. Pas dilihat peta, ternyata makin jauh, gak ketemu. Ini petanya apa nih? Google Map yang emang ada sinyalnya? emang gak ada sinyal, tapi si Asep tuh udah download dulu Orplan. Oh, iya.
pas lihat tuh salahnya juga kita dari awal nggak buka map ini. Harusnya kalau kita dari awal buka ini kita nggak akan tersasar. Kita jalan ternyata emang jauh nih jalurnya, kita gimana kalau balik lagi nggak mungkin, kita nggak bakalan inget jalannya. Kita nemu nih patokan yang jalurnya deket ke arah perkampungan, jadi emang jauh sih melencengnya. Jadi kita tuh deket kita menuju di map itu ada Curug Cipurut sama Curug Cisarap. Nah ya udah kita ambil ke ini aja, jalur yang lebih deket. Posisi lo lebih deket dari map ke situ ya? Iya kelihatannya. Kita ternyata jalan terus ternyata kita majunya tuh sedikit ternyata di peta tuh. Emang karena itu hutannya sangat lebat lah, cukup emang bener-bener itu hutan belum terjamah sama sekali sama manusia kayaknya, belum pernah ada orang yang ke sana. Taunya dari mana? Emang kelihatan sangat rapat sekali gitu. Ilalangnya ada? Bukan ilalang, kayak kebanyakan itu pohon rotan gitu yang ada duri-durinya gitu. Jadi kita tuh nerabas di sana sampai ini tuh udah gak dirasa lah pokoknya, tangan tuh. Oh ini kaki lu ya? Duri. Iya. Kena duri-duri ya? Iya, sampai kena duri. Merinding gua kakinya. Lecet semua ya? Iya, pada lecet-lecet. Tangan juga? Tangan sama. Pokoknya kita terabas. Ya untungnya waktu itu kita bawa golok dari rumah. Jadi kita buka jalur. Ternyata emang salah sih kita nerabas jalur Gunung Sunda itu emang kesalahan kita. Ini bukan gunung yang kayak gunung lain lah, kayak yang gunung biasa didaki, emang benar-benar hutan lebat lah. Sampai kita memutuskan gimana kalau kita ikutin jalur air aja, biar siapa tahu kita nemu lah perkampungan. Awalnya kita nemu nih, ikutin nih jalur air. Nah pas di jalur air itu yang saya lihat ada kotoran hewan gitu bekas, kayak emang di situ kan masih ada macan kumbangnya, habitatnya di gunung itu. Pas lewat itu saya agak takut juga sih. Jadi emang ini benar-benar ancaman nyata gitu. Kalau sampai ketemu kan. Sorry, lu lihat macan? Kotorannya. Oh. Jadi banyak. Kayak gimana tuh? Kayak gimana ya? Pokoknya lah kayak saya pernah lihat di YouTube gitu emang bentuknya kayak gitu. Tapi emang saya pikir itu emang kotoran macan. Tapi gak tahu pasti juga ya. Tapi emang pas di pinggir-pinggir sungai itu, pas di batu-batunya emang itu ada banyak kotoran. Terus sama kayak bekas jejaknya gitu, cakar-cakarnya gitu. Saya tuh nggak sempat mau ngomong, wah ini bekas kotoran, dalam hati bekas kotoran macan. Saya mau ngomong tapi takutnya yang lain parno gitu. Ya udah pendam sendiri aja. Jalan lagi nih. Ternyata emang kalau kita naik gunung tersesat tuh emang salah sih. Ngikutin jalur sungai itu emang ternyata salah. Kita ngikutin jalur sungai, ketemu jurang ke bawah. Jadi air terjun itu ke bawahnya. Jurangnya tinggi? Tinggi lah. Adalah sekitar berapa ya? Cukup tinggi lah. Saya nggak bisa ngira-ngira. Emang pas lihat itu tinggi. Gimana perasaan lu pas lu lihat ternyata itu malah jurang airnya? Bingung juga di situ tuh. Bingung. Kita tuh mau balik lagi gak mungkin hafal jalannya. Pas lihat map makin kita majunya sedikit, gak ke perkampungan tuh malah ya masih jauh lah. Padahal itu udah sore. Waktu itu kita melipir lah ke kanan. Kita melipir di pinggir sungai itu kayak rawa-rawa gitu. Sampai si rumputnya tuh tinggi segini nih. Kita babat ke bawah. Pakai untungnya bawa golok ya. Itu kalau kita lihat di film tuh kayak hutan Amazon gitu. Kalau lihat film itu emang lebat sekali itu. Sampai kita tuh nginjak, itu tuh bukan nginjak tanah tapi nginjak akar-akarnya. Jadi ke bawah tuh kayak air gitu. Jadi kalau kita salah ngelangkah kejeblos. Yang paling saya takutan sih ada ular atau hewan gitu. Soalnya ya kalau ketemu gitu kan kita gak bisa apa-apa gitu. Ya udah kita jalan lagi. Jalan sampai ya sepanjang perjalanan itu kita kebanyakan naik punggungan, ketemu jurang, turun lagi ke lembahan. Emang waktu itu untungnya kita semua bertiga tuh mentalnya masih aman lah, gak ada yang kecapean, terus gak ada, emang logistik masih aman, jadi emang masih banyak lah
masih untuk sekitar 1 hari lagi juga masih cukup, air juga kan emang melimpah di sana. Kita jalan, waktu itu udah sore banget sampai saya juga bingung, emang saya merasa bersalah gitu. Saya yang bawa saudara saya Faisal sama teman saya si Asep kan baru pertama kali langsung dibawa nyasar. Saya cukup bersalah soalnya kan saya juga di depan tadi. Kalau saya ngeh pasti nggak akan tersesat gitu. Sampai kita istirahat dulu, beberapa kali istirahat. Nah sepanjang jalur itu, bukan jalur, sepanjang hutan tuh sering nemuin jejak kayak jejak macan gitu, cakaran-cakaran gitu. Di pohon gitu? Iya di pohon sama di tanah gitu. Bahkan itu kayak yang masih baru gitu bekasnya itu. Cukup merinding juga kan. Maksudnya kalau dari segi horor ya ini lebih merinding lagi gitu, lebih takut lagi kan. Ini benar-benar ancaman nyata kan. Kita kalau ketemu kan bahaya juga kan. Ya udah kita jalan lagi nih, jalan sampai akhirnya kita ketemu jalur, emang kayak jalurnya tuh enak-enak gitulah. Kita ngikutinnya emang kayaknya emang bekas pemburu gitu. Wah kita udah seneng nih, alhamdulillah akhirnya kita pulang gitu. Emang kita gak tersesat, emang udah kedengaran nih suara motor sama suara mobil dari kejauhan, tapi emang suaranya masih jauh gitu. Kita ikutin. Ini kiri kanan lo apa? Masih hutan lebat? Masih hutan lebat, itu bener-bener lebat. Pohon semua ya? Iya, pohon semua gitu sampai merayap gitu. Merayap kita. Merayap di mana? Itu buat di jalan. Soalnya kan emang ada pohonnya emang gak bisa ditebang gitu emang. Oh lu nunduk gini ya? Iya nunduk. Yang paling bahaya itu kan emang itu duri-duri rotan, pohon rotan itu kayak kalau ditebang juga cukup susah lah, cukup alot gitu kalau bisa dibilang. Nah kita ngikutin jalur itu yang emang enak nih. Pas kaget di depan ada pohon besar nih di depan. Pas lihat ke bawah ternyata jurang. Di part terakhir. Mimpi di depan saya tuh kayak ada warung gitu. Ada warung, ada bapak-bapak rambutnya putih, pakai kaos yang ada kerahnya gitu, pakai celana hitam. Saya tuh kayak belanja gitu. Saya tuh nanya, "Pak, kalau jalan pulang ada gak? Kok kan Bapak ada di sini? Saya gak nemu-nemu jalan." Oh, Jang, itu tuh kaluhur cenah ke kiri we saeutik cenah eta jalanna. Itu ke atas langsung melipir ke kiri sedikit. Nah tapi sebelum itu dari tim kreatif gue denger katanya mereka ini punya slogan hilang ya? Betul mas. Slogannya gimana tuh? Slogannya dalam bahasa Sunda sih mas. Gimana? Jadi slogannya kayak gini. Leungit ge moal naon. Itu emang lo ucapin bareng-bareng? Iya ucapin. Jadi artinya itu jadi kalau misalkan hilang kita, kalau misalkan kita hilang juga gak apa-apa gitu slogannya. Kalaupun ketemu ini gimana cara ngambilnya gitu. Kita tuh benar-benar berada di posisi lembahan yang emang ke bawahnya jurang, ke atasnya juga tinggi gitu. Pas kita lihat ke atas tuh emang benar-benar tinggi. Gak mungkin kita bisa raih.